Pagi teman-teman. Kali ini gue mau nge-grab lebih awal. Ini gue keluar jam 6.55. Mungkin sih udah termasuk siang ya bagi kalian ya. Dan gue juga udah siapin bekal karena kemarin-kemarinnya gue cukup boros untuk makan. Jadi gue makan sehari hampir 50.000 sendiri. Jadi gue mutusin bawa bekal. Dan ini nasi doang sebenarnya. Tapi nanti gue bakal beli lauknya di warteg gitu. Dan gue mau ngasih tau info kemarin, hari tanggal 10 kemarin gue dapat orderan sekitar 15 orderan dan gue nempuh jarak di 140 kilo, dan itu cukup panjang menurut gue karena gue sendiri cuma mentok-mentok 133, dan kemarin itu termasuk trip terpanjang menurut gua. Seminggu pemakaian Polytron EV gimana? Pertama, kalian gak harus ngantri di pom bensin karena emang ini motor listrik, jadi kayak mangkas waktu gitu untuk ngantri di pom bensin. Karena menurut gue cukup membosankan untuk ngantri isi bensin aja. Apalagi kalau siang itu kayak panas banget gitu kan. Jadi pertama itu efisiensi waktu, keuntungan pakai Polytron EV, efisiensi waktu. Kedua, kalian bisa kontrol keuangan kalian. Yang harusnya duitnya buat beli bensin, kalian bisa alihin ke tempat yang lain. Kayak beli pulsa, beli kuota, atau beli token. Jadi nggak ada uang yang terpisah-pisah lagi. Jadi kayak cuma satu. Contohnya kayak kalian cuma perlu isi token buat ngecas motor listrik, intinya gitu. Jadi uangnya kayak nggak terlalu terbagi untuk banyak hal gitu. Jadi untuk gue sendiri fokus uang gue sih banyakan dimakan ya, karena gue sering jajan, jadi sering beli ini beli itu, jadi kebanyakan habis di jajan. Makanya tadi gue siapin bekal untuk gue makan agar lebih hemat sih. Gak tahu ini hemat beneran apa enggak. Jadi gue beli sayurnya di resto ini, Warteg Bahari. Jadi dengan modal 9.000 gue udah dapet rebon, tempe dan sayuran. Keuntungan bawa bekal kayak gini sih guys, lebih hemat. Jadi gue mau sarapan dulu karena tadi gue udah beli sayur. Jadi gue bakal sarapan. Lumayan hemat sih tadi dengan modal 9.000 doang. Udah bisa beli sayur. Hematnya kayak gini sih. Jadi lo tinggal perlu beli nasinya aja, bawa nasinya, dan lo beli sayur di luar gitu. Itu kayak hemat banget. Cuma 9.000 kalian bisa dapat 3 lauk ini. Ini gue duduk di mana? Di tempat bagasi motor gitu. Jadi lega banget, tempat duduknya lega banget. Ngomongin orderan, tadi gue udah dapet 1 orderan. Banternya cukup dekat, kosan 8 ribuan gitu. Dan ya, kali gue mau sarapan kenal, dan kalau ada order gue langsung balik lagi. Yang gue suka juga dari motor Polytron ini, tadi udah penjelasan 3 faktor ya. Keuntungan pakai Polytron software, kalian nggak perlu repot lagi pertama antri di pom bensin, karena emang ini motor listrik, jadi nggak perlu isi bensin lagi. Berarti itu efisiensi waktu ya pertama. Yang kedua, kalian bisa kontrol keuangan kalian. Yang seharusnya uangnya buat isi bensin, kalian bisa alihin ke lain-lain kayak beli token, isi pulsa, beli kuota, dan lain-lain gitu. Dan yang ketiga, mungkin apa? Jadi pusat perhatian sih. Kalau kalian pakai Polytron EV, kalian bakal jadi pusat perhatian orang-orang gitu. Karena di kampung gua sendiri, di kontrakan gua, dia itu rata-rata belum ada motor listrik.
Jadi di Lampung juga, di tempat gue ini, tempat gue Grab, belum banyak driver yang pakai motor listrik. Baru beberapa lah, baru bisa dihitung sih, mungkin sekitar 3 orang untuk driver yang pakai motor listrik. Jadi gue termasuk dalam kategori itu gitu. Ketiga itu, mungkin itu sih 3 faktor yang seminggu ini gue rasain dari bawa motor listrik. Dan juga di video sebelumnya gue udah pernah review kalau motor ini bebas banjir. Jadi kayak udah buat tes hujan-hujanan, udah buat tes lewatin banjir dan lain sebagainya. Jadi motor ini tetap aman. Tapi mungkin ada sedikit kendala di bagian bawah. Jadi mungkin gua nggak tahu bagian apa. Jadi bagian bawah sini, kalau kalian bisa lihat, jadi begitu digas pertama dia emang agak sedikit berisik motor, suara dinamo motornya gitu, kayak gitu. Tapi mungkin kemarin udah gue tanya di service center-nya kalau itu wajar kata mereka, karena ini motor listrik. Jadi tarikan awalnya itu kayak BLDC-nya itu bekerja gitu. Gue kurang paham. Mungkin kalau kalian ada yang lebih tahu koreksi. Dan apalagi ya, kedua ini bagian step nih masih di depan. Gue nggak tahu motor ini generasi keberapa, generasi 4, 5, 3, gue nggak ngerti. Tapi yang gue rasa ini cukup mengganggu karena ngalangin kaki gue. Itu yang keempat, stepnya cukup mengganggu. Jadi yang pertama tadi apa? Efisiensi waktu, nggak perlu ngantri pom bensin. Yang kedua, bisa kontrol keuangan. Yang ketiga, nggak berisik. Yang keempat ini step nih, mengganggu banget ketika kalian mojol. Jadi kaki kalian itu posisi bakal bertabrakan dengan kaki konsumen kayak gitu. Tapi yang lebih gue senang bagian nih, bagasi depan. Gue nggak ngerti ini bagasi atau apa nyebutnya. Pokoknya bagian injekan kaki di bagian depan. Nih, kalau kalian lihat, ini luas banget. Jadi gue bisa duduk dengan santai, badan gue masuk full. Dan ini fitur yang gue suka sih. Bukan fitur ya, kelebihan yang gue suka. Kayak mempermudah gue aja gitu bawa barang, kayak barang gede, bawa galon. Bawa galon 2 bisa. Jadi tanpa perlu miring kanan kiri, ini masuk semua galon. Bawa jeko, bawa kotak besar. Kemarin udah sempet gue kasih lihat untuk bawa jeko, karena emang bagasi dia ini luas banget gitu. Gue lanjut makan dulu. Untuk yang kelima yang gue rasain seminggu pemakaian ini, gue seneng karena ban belakang sama ban depan dia cukup gede. Kenapa? Senangnya itu gue bisa handlingnya cepet. Bener nggak bahasa gue ya? Kayak mengkol di tikungan itu lebih enak ketika bannya besar. Jadi kalau ban belakang itu gue pakai ukuran 130 bawaan dari dealernya ya. Jadi gue nggak ganti. Ban depannya ukuran 110. Jadi itu menurut gue cukup gede banget dan cukup buat gue di tikungan mengkolnya gitu. Sorry kalau bahasa gue kurang kalian mengerti, tapi ya itu gue rasain. Kelima itu. Kemudian ada beberapa konsumen yang notice. Jadi ketika gue bawa motor listrik ini, ada beberapa konsumen dia notice kalau ini motor listrik. Jadi ada bahan pembicaraan gitu sepanjang jalan. Jadi nggak cuman hanya diem aja, gue sama konsumen pun ngobrol gitu, cerita. Dan kelebihan dari itu juga gue dapet tip gitu, goceng gitu, kadang ceban. Ya itu yang gue suka juga. Walaupun gue saat ini mengecasnya masih di rumah ya. Nanti ketika kan gue beli konverter SPKLU. Ketika konverter SPKLU gue udah datang, nanti gue bakal review cara pengecasan di SPKLU. Gitu. Kebetulan gue udah pesen di Tokopedia juga.
Jadi tinggal nunggu barangnya datang doang sih. By the way, gue sambil nunggu orderan sebenarnya ini, karena HP gue cuma satu. Jadi gue ngerekam pakai HP ini, ngambil orderan pakai HP ini. Jadi ya kebanyakan video gue makanya portrait semua, nggak ada yang landscape dan lain-lain. Karena yang mau tanya-tanya tentang Polytron EV boleh komen dan DM gue aja. Gue bakal bahas semampu gue yang gue tahu tentang motor ini. Dan kalau kalian beli motor ini juga, kalian bakal berlangganan biaya sewa baterai. Jadi kalau kalian beli motor ini, gue saranin bagi yang mau ngambil Polytron EV, jangan dipakai untuk sehari-hari. Kenapa? Karena hitungannya bakal lebih boros dari bensin ini. Tapi ketika kalian pakai buat Gojek atau kalian buat pakai perjalanan jauh, nah ini cocok karena lebih hemat bensin. Tapi kalau buat pakai sehari-hari, hitungan dari gua sendiri nggak masuk sih. Kenapa? Karena dia lebih boros daripada bensin untuk per bulan dan per tahun. Mungkin kalau hitungan gue salah, tolong koreksi juga. Gue nggak bisa tampilin di layar apa hitungannya gimana, tapi yang gue hitung itu kayak ya itu dibandingin sama Beat, kalau untuk hari-harian ini kalah. Tapi kalau untuk Gojek, untuk berjalan jauh ini menang motor listrik. Untuk merek yang Polytron EV ya. Mungkin sekian review Polytron EV hari ini, karena makanan gue juga udah habis. Jadi mungkin bakal gue review kayak sambil jalan lagi kayak biasanya gitu sih.